Selamat pagi pemirsa, 60.000 calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri yang telah dinyatakan lulus atau lolos seleksi nasional memilih tidak melakukan daftar ulang. Semula beredar rumor puluhan ribu yang dianggap mengundurkan diri itu dari jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB meluruskan dengan menyebut bahwa angka itu mencakup peserta dari seluruh jalur seleksi, termasuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dan seleksi mandiri. Ada sekitar 10% calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di CNN Senin 29 Juni 2026 dengan tema Pupus di Gerbang Kampus bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Ini saya ingin bertanya dulu. Sebetulnya ketika ada sekian, sekarang 60.000 ya, calon mahasiswa baru yang tidak mengambil, itu sebetulnya apakah ini fenomena yang terjadi tahun lalu, terakhir, atau memang ini sudah terjadi bertahun-tahun? Apa yang disoroti oleh editorial, Mas? Tadi kalau melihat penjelasan dari penanggung jawab dari penerimaan seleksi mahasiswa baru, itu kan angkanya tahun 2025. Yeah. Tetapi kalau kita lihat di sekitar kita, Leo, ya kan memang banyak orang tua yang mereka terkena pemutusan hubungan kerja. Dan beberapa langsung saya mendengarkan dari mereka adalah keluhan bahwa mereka tidak sanggup untuk bisa menyekolahkan anaknya masuk ke perguruan tinggi. Yang sebetulnya kita khawatirkan, Leo, dari editorial pagi hari ini adalah nasib bangsa ini dalam konteks membangun manusia-manusia yang siap untuk bisa membawa Indonesia terbang tinggi. Kita sama-sama ketahui, kita ini kan ingin membangun hilirisasi. Kita ingin membangun menjadi negara industri. Negara industri itu adalah prasyaratnya, Leo. Prasyarat negara industri itu minimal 25% dari angkatan muda yang harusnya sekolah. Dan bahkan kemudian demografi pendidikan Indonesia, sebuah negara itu harus minimal 25% itu sarjana ke atas. Kalau kita lihat sekali lagi demografi pendidikan Indonesia sekarang ini, jumlah kelas pendidikan tinggi kita, sarjana, baik itu D3 sampai S3, itu kan jumlahnya hanya 5%. 5% dari 280 juta, itu kan artinya hanya sekitar 100 atau 16 juta. Jumlah yang terlalu kecil untuk bisa membawa Indonesia masuk ke level negara industri. Karena itu kalau kita lihat sejarah perjalanan Indonesia, Leo, betapa para pemimpin itu memikirkan adalah kaum intelektual yang bisa mempercepat Indonesia maju dan terbang tinggi. Karena itu pendidikan tinggi menjadi perhatian. Kita masih ingat zaman Orde Lama, Bung Karno itu sampai kemudian melakukan diplomasi kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, bahkan kemudian pada Khrushchev di Rusia, untuk memberi kesempatan pada anak-anak Indonesia bisa sekolah, dapat beasiswa perguruan tinggi di sana. Maka pada masa itu kita ingat, Leo, ribuan orang, ratusan ribu anak-anak Indonesia dikirim keluar karena kemudian itu diharapkan menjadi pendorong. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar memikirkan pendidikan dasarnya, Leo, tetapi kemudian pendidikan tinggi ini karena Indonesia harus bergerak cepat. Nah, sekali lagi, waktu Indonesia untuk menjadi negara maju, Indonesia Emas 2045 itu hanya tinggal 20 tahun. Kalau sekarang ada 60.000, ya kan, ini katakan ini benar. Karena saya yakin ini hanya puncak dari sebuah gunung es. Tapi kalau kemudian akses pada mereka masuk perguruan tinggi terbatas, maka bagaimana kita mengejar yang 5% itu menjadi 25%. Maka Indonesia tidak pernah akan menjadi negara industri kalau kita tidak memperhatikan isu ini. Kita akan membicarakan itu, Mas Tommy, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026, Pupus di Gerbang Kampus. Pupus di Gerbang Kampus.
Sebanyak 60.000 calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri yang telah dinyatakan lulus seleksi nasional memilih tidak melakukan daftar ulang. Semula beredar rumor puluhan ribu yang dianggap mengundurkan diri itu dari jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB meluruskan dengan menyebut bahwa angka itu mencakup peserta dari seluruh jalur seleksi termasuk seleksi nasional berdasarkan tes SNBT dan seleksi mandiri. Ada sekitar 10% calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang. Yang pasti, di balik statistik tersebut sesungguhnya tersimpan kisah yang jauh lebih besar daripada sekadar kursi kuliah yang kosong. Ada mimpi yang tertunda, potensi yang terancam hilang, sekaligus sinyal bahwa akses terhadap pendidikan tinggi kita masih menyisakan jurang yang lebar. Negara tidak boleh memandang sebelah mata persoalan krusial itu. 60.000 calon mahasiswa yang batal mendaftar ulang itu adalah aset berharga. Tunas-tunas muda yang kelak memikul tanggung jawab mewujudkan cita-cita besar Indonesia maju. Membiarkan mereka berguguran sebelum mengenyam bangku perkuliahan sama artinya dengan negara membuang peluang emas dalam investasi sumber daya manusia. Visi generasi emas 2045 hanya akan berakhir menjadi utopia jika talenta-talenta muda terganjal masalah administratif dan biaya di tingkat dasar penerimaan kampus. Menjadi lebih miris lagi jika faktor ekonomi ini berkelindan dengan kegagalan mereka mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Jika program afirmasi sebesar KIP kuliah saja tidak mampu menjaring dan menyelamatkan mereka yang secara akademik mumpuni namun rentan secara ekonomi, maka patut dicurigai ada salah urus. Oleh karena itu, panitia SNPMB bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek harus melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh peserta yang tidak melakukan registrasi ulang. Berapa persen yang terkendala biaya, berapa yang gagal memperoleh KIP kuliah, berapa yang memilih perguruan tinggi lain, dan berapa yang mundur karena alasan program studi maupun faktor keluarga. Negara wajib mengetahui secara presisi penyebab puluhan ribu talenta memilih mundur dari kampus. Dengan begitu, evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan secara menyeluruh, mulai dari sistem seleksi, akurasi penyaluran bantuan pendidikan, kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT, hingga pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Konstitusi telah memberikan arah yang sangat jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat itu dipertegas dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bahkan pasal 31 ayat 4 memerintahkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD. Seluruh ketentuan tersebut merupakan kontrak moral bahwa negara berkewajiban memastikan akses pendidikan tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Perguruan tinggi negeri didirikan bukan untuk mencetak kasta eksklusif bagi mereka yang berduit, melainkan sebagai kawah candra di muka bagi warga negara yang memiliki kecerdasan dan tekad untuk maju. Ketika negara gagal menjaga akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi semua, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib puluhan ribu mahasiswa, melainkan juga masa depan Indonesia sendiri. Tetaplah bersama kami, editorial akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Mas Tommy, kali ini dari Cirebon, Jawa Barat ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Tommy.
Selamat pagi. Silakan. Judulnya bagus, pupus di gerbang kampus. Setelah keluar kampus pun mencari kerjaannya belum tentu mulus, Mas Tommy. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua udah paham bahwa antara hak dan kewajiban itu harus benar-benar dimaknai secara benar. Bahwa pendidikan itu adalah hak segala anak bangsa, maka negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana. Jadi pendidikan buat anak bangsa itu harus diperoleh semudah menghirup oksigen, karena itu sudah merupakan hak. Dan negara wajib fardu ain kalau dalam Islam menyediakan sarana dan prasarananya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Tommy, sistem pendidikan kita harus berani melakukan redesign. Contoh, kata siapa SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu harus dilestarikan. Kalau kita lihat mata pelajarannya itu bisa diringkas menjadi 9 tahun. Yang selama ini 633 yaitu 12. Jadi yang sering saya usulkan adalah pendidikan sekolah umum 9 tahun di setiap desa, sehingga anak bangsa itu memperoleh fisika, kimia, tidak harus ngotel sepeda atau naik motor jauh-jauh ke kota. Nah ini salah satunya. Dan yang kedua, anggaran itu otomatis akan mengikuti. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Harus berani mengubah kalau usulan Pak Sunoto. Bagaimana Mas Tommy? Iya, saya setuju sekali karena memang dalam perintah konstitusi di pembukaan, tanggung jawab kemerdekaan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bahkan dalam konstitusi kita, tanggung jawab negara itu yang paling utama adalah memberikan lapangan kerja yang layak kepada warganya. Ya kan? Ini yang menjadi sesuatu yang harus menjadi kesadaran kita. Karena itu sekali lagi memang sekarang kita harus mulai memikirkan bagaimana kemudian belajar dari pengalaman negara lain. Contoh China. China tahun 90 itu kan tertinggal jauh dari Indonesia. Mengapa tiba-tiba mereka melompat tinggi dan bisa menguasai teknologi? Karena kemudian dari awal yang dilakukan oleh pemerintah China adalah ketika mereka membuka diri, mengirim begitu banyak anak-anak China untuk belajar di Amerika maupun di Eropa. Satu tahun ada 600.000 orang dikirim untuk mempelajari master dan doktor, khususnya di bidang teknologi. Akibatnya 10 tahun mereka punya 6 juta orang yang punya kualitas master dan doktor yang begitu hebat. Dengan itu kemudian mereka bisa melompat. Mereka yang menarik tapi Leo, pelajaran dari bangsa-bangsa lain itu negara menetapkan arah pembangunan industrinya. Ya, kemudian disiapkan SDM-nya sesuai dengan arah pembangunan industrinya. Kemudian dilibatkan swasta. Karena mereka akan jadi pengguna. Karena itu di banyak negara yang dilakukan pendekatan pembangunan pendidikan itu adalah triple helix model. Triple helix itu antara negara yang menentukan arah, kemudian perguruan tinggi yang melaksanakan untuk mempersiapkan SDM-nya, dan kemudian dunia usaha yang akan menggunakan itu. Nah sekali lagi kemarin dalam pertemuan dengan rektor, Presiden kan menanyakan mengapa Indonesia sudah 81 tahun merdeka tidak bisa bikin mobil? Karena kita tidak mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk belajar sesuai dengan pembangunan industri kita. Kalau kita ingin menguasai pembangunan industri yang canggih, Leo, maka kita harus siapkan orang, kirim menjadi ahli metalurgi. Nah sekarang kalau kita tanya, Indonesia punya berapa dokter di Indonesia? Indonesia punya 600.000 dokter, ya kan? Totalnya. Tapi bidang apa yang mereka kuasai? Semua bidang sosial ya. Bahkan kebanyakan di bidang agama, di bidang hukum. Kita kurang di bidang teknik. Karena itu saya beberapa kali ketika diskusi dengan teman-teman di Sesko, ya saya katakan, kalau kita ingin maju 2045 Indonesia masuk ke Indonesia emas, maka mulai sekarang konsentrasi kirim orang untuk belajar apa? Bidang teknologi. Sains teknologi itu sesuatu yang sangat penting. Dan kalau kita ingin menjadi negara industri kembali lagi, maka kita butuh SDM yang seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kemudian anak-anak lulus SMA, kemudian terhenti hanya karena kemudian tidak punya kemampuan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, lalu kapan Indonesia
akan mulai naik kelas, jumlah anak-anak Indonesia yang berpendidikan tinggi, itu persentasinya akan jauh meningkat. Kembali lagi dari 5% menjadi 25%, Leo. Itu membutuhkan effort yang luar biasa. Dan 20 tahun ini sebetulnya masa terakhir Indonesia untuk bisa atau tidak kita menjadi negara industri. Langkah terdekat untuk bisa mencoba mengatasi masalah ini kita bahas di bagian berikut. Mas Tommy bisa tetap bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Tommy, kita di bagian akhir. Pertanyaannya, apa yang jangka pendek ya Mas Tom, supaya bisa menyelamatkan angka 60.000 yang tahun lalu gagal masuk kampus? Ya, sekali lagi Leo, yang harus menjadi kesadaran kita bahwa kemajuan sebuah negara itu tidak ditentukan berapa banyak sumber daya alam yang dimiliki. Jangan kita glorifying bahwa Indonesia kaya, punya ini, punya itu. Yang bisa menentukan sebuah negara untuk maju adalah SDM-nya. Manusianya. Mari kita potret sekarang, kembali lagi, demografi pendidikan Indonesia, ya kan, yang berat di bawah, pendidikan rata-rata kita kan hanya 7 tahun, 7 tahun itu berarti hanya sampai kelas 1 SMP. Untuk menghadapi tantangan ke depan menjadi negara industri, kita membutuhkan sekali lagi demografi yang bahkan kalau bisa itu piramid terbalik, Jadi negara-negara, sekali lagi contoh China, ya kan, Singapura itu 48%, itu penduduknya sudah pendidikan sarjana ke atas, Kita masih 5%. Karena itu sekali lagi pendidikannya jangan dipotong-potong, Pendidikan tuh harus menjadi satu kesatuan. Kita butuh pendidikan dasar, betul, ya kan. Kita butuh pendidikan menengah yang baik, betul. Tetapi yang jangan lupa adalah membangun pendidikan tinggi. Karena sekali lagi, kalau mereka bisa dipacu dan menjadi orang-orang yang memberikan inspirasi. Contoh, kita butuh orang seperti Pak Habibie yang lebih banyak supaya anak-anak yang di bawah mempunyai role model. Saya ingin menjadi seperti itu. Kita butuh penemu-penemu. Itu yang dilakukan oleh China, 600.000 per tahun, selama 10 tahun 6 juta. Sekarang 30 tahun sudah berapa ratus. Karena itu mereka sekarang sudah ke angkasa. Mereka mempunyai teknologi IT yang jauh lebih maju daripada Amerika. Nah, kita harus memikirkan ini. Jadi yang 60.000 ini harus menjadi perhatian. PR dari Kementerian Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, maupun perguruan tinggi, maupun lembaga riset, untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Indonesia seperti apa yang kita ingin bangun. Kalau kita tidak punya SDM yang berkualitas, maka lupakan Indonesia akan menjadi negara industri. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan pemikiran bagi perubahan kebijakan. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, perguruan tinggi negeri didirikan bukan untuk mencetak kasta eksklusif bagi mereka yang berduit, melainkan sebagai kawah candra di muka bagi warga negara yang punya kecerdasan dan tekad untuk maju. Ketika negara gagal menjaga akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi semua, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib mahasiswa, tapi juga masa depan Indonesia. Saya, Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.